Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan pelajaran kimia melalui daring ya, karena situasi tidak memungkinkan untuk kembali melakukan tatap muka. Nah, untuk bab yang akan kita bahas ini adalah persamaan reaksi. Nah, kemarin atau di pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang reaksi redox, dan juga ada tata nama juga. Nah, sekarang kita bahas tentang persamaan reaksi. Bagaimana sih persamaan reaksi dalam kimia ya? Reaksi kimia itu bagaimana? Kalian pasti sering lihat tapi mungkin bingung dalam memahaminya ya. Saya mulai dulu. Yang namanya persamaan reaksi. Matematika juga ada persamaan ya, kimia juga ada namanya persamaan reaksi. Nah, persamaan reaksi kalian pernah SD, pasti saya yakin kalian pernah SD. Waktu SD kalian kenal yang namanya reaksi fotosintesis, yaitu reaksi antara karbon dioksida dengan air menghasilkan glukosa atau energi kalau anak SD bahasanya, dan oksigen. Nah, ini disebut sebagai persamaan reaksi. Nah, ciri-ciri persamaan reaksi dalam kimia itu pasti ada panahnya ya. Kalau pada matematika operatornya itu pakainya sama dengan, tapi kalau dalam kimia itu pakainya panah, yang artinya bereaksi menjadi. Nah, apa yang bereaksi menjadi? Kita lihat di sebelah kiri panah ini disebut sebagai bereaksi atau reaktan. Sedangkan yang di sebelah kanan disebut sebagai hasil reaksi atau produk ya. Nah, sudah paham dulu ini ya, ada bereaksi, ada hasil reaksi, ada reaktan, ada produk. Nah, biasanya dalam persamaan reaksi itu kita mengenal ada yang namanya koefisien dan subskrip. Nah, koefisien itu angka yang menunjukkan jumlah atau banyaknya zat. Biasanya letaknya ada di depan sini biasanya. Depan, sama seperti kalau kita koefisien dalam perhitungan matematika. Ada juga yang disebut sebagai subskrip. Subskrip itu menunjukkan ini yang di bawah ini, yang angka-angka kecil di bawah ini namanya subskrip. Nah, subskrip ini menunjukkan jumlah atom dalam suatu senyawa ya, dalam suatu zat, senyawa ataupun ion ya, menunjukkan jumlah atomnya. Jadi beda angka yang di depan dengan yang di bawah. Ini di depan namanya koefisien, yang di bawah namanya subskrip, yang kecil-kecil orangnya ini. Oke, dalam reaksi kimia kita mengenal ada yang disebut sebagai fasa zat. Kebetulan ini belum saya tulis, jadi saya tulis ulang ya. Hasilnya gini, kita menyebutnya CO2. Kita tahu kalau CO2 itu gas ya. CO2 itu bentuknya gas, bereaksi dengan air bentuknya cair menjadi C6H12O6 terlarut ditambah oksigen juga gas. Nah, yang barusan saya tambahkan di sini kecil-kecil ini disebut sebagai fasa, bukan fasa ya, fasa zat. Fasa adalah wujud.
wujud zat. Nah, kalau waktu SD kalian mengenal fasa atau wujud zat itu ada 3, ada padat, ada cair, ada gas ya. Ada ini. Tapi kalau di dalam kimia fasa itu ada tambahan satu lagi ya, ada satu lagi, yaitu terlarut dalam air atau aquos. Nah, ini disingkatnya padat itu es atau solid. Cair itu L atau liquid. Gas itu G dan aquos itu Aki. Sehingga kalau reaksi ini dibaca, hasilnya adalah gas karbon dioksida direaksikan dengan air menghasilkan glukosa dan gas oksigen ya. Itu tentang persamaan reaksi. Nah, selanjutnya setelah kita tahu persamaan reaksi, biasanya kita disuruh menyetarakan reaksi. Nah, bagaimana menyetarakan reaksi ini? Menyetarakan reaksi itu sama seperti ini ya, hukum kekekalan sebelum dan sesudah harus sama. Nah, apa jumlah atomnya? Nah, kita pakai contoh seperti yang di atas tadi ya. Kita tulis lagi. Di sini ada gas CO2, gas direaksikan dengan H2O liquid bereaksi menjadi C6 H12O6 ditambah O2 gas. Nah, atom sebelum dan sesudah harus sama. Jadi kita tulis dulu ya. Jumlah atom sebelum dan sesudah harus sama. Ini patokan kita. Nah, sekarang kita lihat. Di sini C-nya 1 di kiri ya, C-nya 1. Di kanan C-nya ada 6. Kan nggak sama, nggak setara. Maka agar satunya ini sama seperti 6, bukan di sini dikasih angka 6, bukan ya, nggak boleh, tapi ini harus dikali 6. Nah, bagaimana cara mengali 6-nya? Di sini kita kasih, nah di sini kita kasih 6. Jadi koefisiennya kita ganti 6 ya, kita tambahi 6 di sini, kita kali 6 karena ini 6, yang di kanan 6, jadi sama. Tapi nggak boleh menambah subscript di sini 6 gitu, nggak boleh ya. Terus koefisiennya yang kita ganti supaya sama. Nah, udah ya. Terus lanjut. Boleh nggak kita hitung dulu? Boleh, tapi saran saya karena O ini hampir nempel di semua senyawa, ada di sini. O kan ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini ya. Nah, nanti dia akan ribet
kita cari aja yang selain O. Di sini ada apa? H. Kita lihat di sini. H-nya di sini berapa? Ada 2. Di sini ada 12. Supaya 2 bisa sama dengan 12, kita kali 6 juga. Maka di sini kita kasih 6. Kok sama, Bu? Apakah selalu sama 6 gitu? Enggak, kebetulan sama dengan yang tadi gitu ya. Sekarang C-nya sudah sama 6. Di sini C-nya sudah sama 6. Ya, ini sudah sama 6. C-nya 6. H-nya di sini 6 kali 2 12. Di sini juga 12 ya. Sudah sama. Sekarang kita setarakan O-nya. Bagaimana? Nah, yang di depan sini tadi kan sudah setara, sudah kita setarakan. Kalau kita setarakan lagi nanti berubah lagi. Maka yang bisa kita setarakan yang mana? Yang belakang ini. Ya. Yang belakang, bagian belakang boleh. Menyetarakan itu boleh dari reaksi ataupun hasil reaksi ya. Nah, C-nya sudah sama, H-nya sudah sama, tinggal O-nya. Kita hitung O-nya. O-nya di kanan ini 6 kali 2 sama dengan 12. Yang ini 6 kali 1 sama dengan 6, sehingga totalnya adalah 18 O di kiri. Sedangkan di kanan ada 6 O ya. Ini enggak bisa dirubah. C6H12O6 ini enggak bisa dirubah ya, karena sudah satu senyawa. C-nya sudah setara, jadi enggak bisa kita tambah koefisien. Yang bisa kita rubah yang mana? Yang ini. Yang ini. Nah, sudah ada 6 supaya jadi sama seperti 18, maka ini harus 12. 12 di sini ada 2, berarti ada berapa O2? Kalau kita butuh 12 O, maka 12 kita bagi dengan 2, di sini ada 6 ya, kebetulan 6 semua ya. Itu sehingga reaksi setaranya bagaimana? Reaksi setaranya jadi begini, 6CO2 ditambah 6H2O menjadi C6H12O 6 plus 6O2. Sekarang kalau kita hitung, yuk, C-nya ada 6 sama, kemudian H-nya ada 12 sama, kemudian apa lagi? O-nya ada di sini, O-nya ada 6 kali 2 12 ya, tambah di sini 6 kali 1 6. Di sini O-nya 18, di sini 6 tambah 12 ya, sehingga jumlahnya sama. C-nya sama dengan 6, H-nya sama dengan 12, O-nya sama dengan 18. Kanan dan kiri harus sama, sehingga reaksi ini disebut sebagai reaksi setara. Jadi reaksi ini disebut sebagai reaksi setara. Itu ya. Reaksi setara. Oke. Demikian pembahasan tentang persamaan reaksi dan cara menyetarakan reaksi. Untuk tugasnya akan saya kirim via Google Classroom. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.